Hujan gerimis Jakarta membasahi kaca tinggi lantai 38 Menara Senopati, tempat butik Sariwangi Atelier berada. Di balik jendela kaca double glazed yang memantulkan cahaya senja keemasan, aku berdiri diam. Tangan kanan menyentuh permukaan kain sutra, terbaru koleksi musim semi. Tangan kiri menggenggam ponsel yang baru saja berdering. Suara itu datang lagi, seperti duri yang menusuk leher dari belakang. Besok malam, Restoran Savoy, jam 7 tepat. Jangan telat, dan jangan lupa bawa dompet tebal, kata Ibu Ratna. Suaranya dingin, lancar, tanpa sapaan, tanpa basa-basi. Seperti memerintah pelayan hotel. Aku menelan ludah, napasku tertahan sejenak. Baik, Bu, jawabku. Suara seraku nyaris tak terdengar. Panggilan berakhir. Tidak ada terima kasih, tidak ada semoga sehat. Hanya klik tajam yang mengakhiri pembicaraan, seperti selalu. Di belakangku, asisten pribadiku, Dinda, menatapku dengan cemas. Ibu lagi, Mbak? Aku mengangguk, lalu tersenyum kecil. Senyum yang kubuat untuk dunia luar, bukan untuk hatiku sendiri. Ya, makan malam keluarga. Di Savoy lagi? Tanyanya pelan. Di mana lagi? Dinda tidak berkata apa-apa. Ia tahu. Semua orang di timku tahu. Mereka melihat tagihan kartu kreditku setiap bulan. Melihat transfer puluhan juta ke rekening keluarga suami yang tak pernah berhenti. Mereka tahu aku tidak pernah membeli jam tangan baru untuk diriku sendiri, tapi selalu membayar cicilan mobil mewah Siska. Mereka tahu. Tapi tak seorang pun berani menyebutnya. Karena di Indonesia, menantu yang mengeluh soal mertua dianggap kurang ajar. Apalagi kalau mertuanya perempuan tua bergelang emas dan suka salat subuh tepat waktu, siapa berani menantangnya? Aku melepas blazer sutra hitamku, menggantungnya dengan hati-hati di gantungan kayu jati. Di bawahnya, aku memakai kemeja sutra krem berlengan panjang dan rok pensil hitam selutut. Sederhana, tapi setiap jahitannya dibuat oleh penjahit pribadiku selama 3 hari penuh. Di pergelangan tangan, hanya ada jam tangan analog perak tipis. Hadiah dari ibuku saat aku lulus SMA. Tidak ada cincin kawin. Aku melepasnya sejak 6 bulan lalu. Tidak karena aku ingin cerai, belum. Tapi karena cincin itu mulai terasa seperti rantai. Mataku menerawang keluar jendela. Jakarta berkedip-kedip seperti kota impian. Tapi di balik kilau gedung-gedung itu, aku merasa semakin asing, semakin sendiri. Seperti bukan bagian dari dunia ini, meski nama butikku kini disebut di majalah Forbes Indonesia. Kenangan tiba-tiba menerpa. Aku masih ingat desa kecil di lereng Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah. Rumah dari kayu jati tua, lantai semen, atap dari genteng yang bocor saat hujan deras. Ibuku, Mbok Sri, duduk di teras dengan mesin jahit tua, jari-jarinya kapalan, tapi matanya selalu berbinar saat melihatku pulang sekolah. Nak, jangan pernah biarkan orang lain tentukan nilaimu, katanya suatu malam, saat aku menangis karena teman-teman mengolok bajuku yang jahit tangan. Kau lahir dari keringat, bukan dari uang. Itu yang membuatmu mulia. Aku percaya padanya, sampai hari ini. Tapi sekarang, di usia 32, aku merasa seperti kehilangan arah. Aku punya semuanya. Uang, reputasi, koleksi pakaian yang bisa membeli rumah di Bekasi. Tapi setiap kali aku menatap cermin, yang kulihat bukan Maya Sari Dewi, pengusaha sukses. Yang kulihat adalah perempuan lelah yang terus memberi, tapi tak pernah dihargai. Suamiku, Randy, dulu begitu berbeda. Di awal pernikahan, ia memujiku sebagai perempuan paling kuat yang pernah kutemui. Ia bilang ia bangga padaku. Tapi seiring waktu, ia jadi bayangan Ibu Ratna, diam saat aku dihina, menghindar saat aku butuh pembelaan, dan selalu berdalih. Itu kan ibuku, Maya. Kamu harus mengerti. Mengerti apa? Bahwa aku hanya dompet berjalan. Aku menghela napas, lalu berjalan perlahan ke meja kerjaku. Di atasnya, ada undangan pameran mode Paris minggu depan. Undangan pribadi. Atas nama Sariwangi Atelier. Tapi aku belum memutuskan apakah akan pergi. Karena minggu lalu, Ibu Ratna bilang, jangan pergi ke luar negeri terus. Nanti Randy kesepian. Padahal,
Randy sedang liburan dengan teman-temannya ke Bali, dengan uang transferanku. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Siska. Siska. Mbak Maya, nanti pesenin aku travel pasta ya. Aku dengar harganya 800.000. Tapi tenang, kan Mbak yang bayar. Aku menatap layar. Tidak ada emosi, hanya kehampaan yang dalam. Tapi di balik kehampaan itu, sesuatu mulai bergelora. Seperti bara yang lama terpendam. Aku mengetik balasan, satu kata saja. Maya. Oke. Tapi di hatiku, sesuatu berubah. Aku tidak akan pergi ke Savoy besok untuk membayar tagihan. Aku akan pergi untuk melihat wajah mereka. Untuk mengukur seberapa dalam rasa malu mereka. Seberapa besar keberanian mereka memperlakukanku seperti ini. Dan mungkin besok malam adalah malam terakhir aku membiarkan diriku diinjak. Aku berdiri, mengambil tas tangan kulit coklat muda. Hadiah ulang tahunku sendiri 2 tahun lalu, karena tak seorang pun mengingatnya. Di dalamnya, selain dompet dan ponsel, ada satu benda kecil, foto lusuh ibuku dan aku berdiri di depan rumah kayu di Magelang. Aku menyentuhnya pelan. Ma, bisikku, tolong jaga aku malam ini. Di luar hujan mulai reda. Langit Jakarta memerah, seperti luka yang belum kering. Tapi juga seperti fajar yang akan datang. Aku melangkah keluar dari butik, memasuki lift yang membawaku turun ke dunia bawah. Dunia di mana aku harus kembali menjadi istri Randy, bukan Maya Sari Dewi. Tapi kali ini, aku membawa sesuatu yang baru. Bukan uang, tapi harga diri. Dan itu tidak bisa mereka beli. Aku tiba di restoran Savoy tepat pukul 18.58, 2 menit lebih awal. Bukan karena aku ingin menunjukkan kerendahan hati, tapi karena aku ingin mengamati sebelum mereka melihatku. Aku ingin tahu, apakah mereka sudah di sana? Apakah mereka menungguku dengan sopan, atau seperti biasa, memulai pesta tanpa sang pembayar? Mobil Rolls-Royce Phantom sewaanku meluncur pelan di atas jalan marmer halus area drop-off Savoy. Lampu sorot emas menyala di atas kepala, memantul di bodi hitam mengilap yang memantulkan bayangan tubuhku, blazer sutra abu-abu muda, rok pensil setinggi lutut, sepatu heels designer berwarna nude yang membuatku terlihat tinggi tanpa terlalu mencolok. Aku memakai anting mutiara kecil, warisan ibuku, dan riasan minimalis. Hanya bedak, maskara, dan lipstick nude. Tak ada yang berlebihan. Tapi setiap detail dirancang agar aku terlihat tenang, bahkan saat hatiku berdetak kencang. Valet berjas hitam mendekat dengan senyum tulus. Selamat malam, Nyonya. Aku mengangguk, menyerahkan kunci mobil, lalu berjalan menuju pintu utama. Di atas kepala, chandelier kristal raksasa menjuntai dari langit-langit setinggi 2 lantai, memecah cahaya menjadi 1000 kilauan. Lantai marmer putih, dengan urat-urat emas membentang seperti permadani kerajaan. Di sudut ruangan, pianis memainkan lagu La Vie en Rose dengan lembut. Aroma lavender dan kayu cendana menyelimuti udara. Tanda restoran ini tidak hanya menjual makanan, tapi pengalaman kelas atas. Resepsionis, perempuan muda berkebaya sutra ungu muda, menyambutku dengan hormat. Nyonya Maya, keluarga Anda sudah tiba. Meja 12, dekat jendela. Telah tiba. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi wajahku tetap datar. Aku mengikuti langkahnya melewati deretan meja mewah. Pasangan ekspatriat yang tertawa pelan, pengusaha dengan jam tangan Rolex, selebriti dengan tas limited edition. Semua dunia ini milik mereka yang punya uang, dan keluargaku mengira mereka bagian darinya, hanya karena aku membayar tagihannya. Lalu aku melihat mereka. Meja 12. Meja terbesar di restoran, untuk 8 orang, tapi hanya diisi 4 kursi, dan keempatnya sudah penuh. Ibu Ratna duduk di ujung meja, mengenakan kebaya brokat emas dengan selendang sutra merah marun. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi tusuk konde berlapis emas. Di sampingnya, Siska, dengan gaun bodycon hitam berbelahan tinggi, riasan mata smoky, dan kalung berlian yang jelas bukan miliknya, karena aku yang membayarnya bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun paksaan. Randy duduk di seberang mereka, mengenakan kemeja linen putih dan celana chino, tapi posturnya lemas,
matanya menghindar, seperti biasa. Dan di atas meja, aku membeku. Piring-piring besar tersebar, lobster panggang setengah habis, steak wagyu dengan saus yang sudah mengering, sisa kaviar di mangkuk kristal, roti brioche yang remuk, botol anggur Bordeaux kosong, dan gelas champagne yang masih berembun. Tisu mewah Savoy berserakan, noda saus merah mengotori taplak putih. Mereka sudah makan, semua. Tanpa menungguku, Siska melihatku pertama kali. Senyum liciknya merekah. Wah, Mbak Maya datang. Udah kenyang belum? Aku tidak menjawab. Aku berjalan pelan. Heelsku berdetak pelan di atas marmer. Suara yang terdengar tajam di tengah musik piano yang lembut. Ibu Ratna menoleh, menyeringai. Duduk, Maya. Kami sudah mulai duluan. Lapar tahu. Aku duduk di kursi kosong. Tempat yang jelas dipilih karena paling jauh dari hidangan utama. Meja sudah seperti tempat pembantaian mewah. Kamu pesan apa? Tanya Ibu Ratna, sambil menusuk sisa daging wagyu dengan garpu emas Savoy. Aku belum memesan, jawabku tenang. Lah, buruan pesan, biar cepat bayar, sahut Siska, tertawa pendek. Kami semua udah puas, tinggal nunggu Mbak bayarin. Randy akhirnya bicara, suara pelan, hampir berbisik. Maya, maaf, kami lapar banget tadi. Maaf. Kata itu terdengar hambar, kosong. Tidak ada penyesalan, hanya alasan. Aku menatap pelayan yang berdiri di sampingku, perempuan muda dengan seragam putih hitam rapi. Saya pesan nasi putih dan sayur lodeh, kataku. Siska tertawa keras. Hah? Sayur lodeh? Di Savoy? Mbak serius? Ibu Ratna menggeleng, seolah aku baru saja menghinakan nama baik keluarga. Astaga, Maya. Kamu malu-maluin kita di sini. Restoran begini, pesan sayur rumahan. Aku tidak lapar, jawabku datar. Dan aku tahu harganya nanti tetap mahal. Pelayan itu tersenyum kecil, lalu mengangguk. Tentu Nyonya, saya bawakan segera. Saat ia pergi, Siska bersandar ke kursinya, menyilangkan kaki panjangnya yang bersepatu stiletto merah. Ya udah Mbak, nanti tagihannya total ya. Jangan cuma bayar sayur doang. Kan kita udah makan bareng, keluarga. Keluarga. Kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau steak Savoy. Karena mereka tahu, mereka semua tahu, aku bukan keluarga, aku hanya sumber uang. Menantu sukses hanyalah topeng yang mereka pakai untuk menutupi wajah parasit mereka. Aku menatap Randy, matanya menatap piring kosong, tidak berani menatapku, dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendiri. Bukan karena aku tidak punya uang, tapi karena aku tidak punya keluarga. Di luar jendela, lampu kota Jakarta berkilau seperti ribuan bintang palsu. Tapi di dalam diriku, gelap. Dan di tengah kegelapan itu, satu suara mulai berbisik, suara ibuku, dari desa kecil di lereng Merbabu. Jangan biarkan orang lain tentukan nilaimu. Aku menarik napas dalam. Besok, aku mungkin masih akan membayar tagihan ini. Tapi tidak hari ini. Hari ini, aku hanya akan membayar apa yang aku makan. Dan setelah itu, aku akan pergi. Tanpa pamit. Tanpa penyesalan. Karena harga diri tidak dihitung dalam rupiah. Ia dihitung dalam keberanian. Dan malam ini, keberanianku akhirnya kembali. Sayur lodeh tiba. Dalam mangkuk porselen putih, bertuliskan logo Savoy dengan emas tipis di pinggirannya. Nasi putih disajikan terpisah, dalam mangkuk kecil yang hampir terlalu mewah untuk isinya. Aku mengangkat sendok perak, mengambil sesendok nasi, lalu sesendok sayur. Rasanya hambar. Tidak seperti lodeh buatan ibuku yang harum dari daun salam, lengkuas, dan santan kental dari kelapa parut segar. Ini hanya bayangan kosong dari kenangan yang sudah kutinggalkan jauh di desa. Di seberang meja, Ibu Ratna memesan lagi. Waiter, 1 porsi truffle risotto dan coklat fondue untuk penutup. Oh, dan 1 botol Dom Perignon lagi, ujarnya santai, seolah sedang memesan es teh di warung pinggir jalan. Pelayan mengangguk sopan. Tentu Nyonya, apakah Nyonya Maya juga ingin? Aku menggeleng. Tidak, terima kasih. Ibu Ratna menoleh ke arahku. Senyumnya tajam seperti pisau cukur.
Kamu yakin? Travel ini enak sekali. Tapi mahal ya. Untung kamu yang bayar. Siska tertawa. Suaranya melengking, memecah harmoni musik piano yang masih mengalun lembut. Iya, Mbak. Kamu kan the walking ATM kita. Jangan pelit dong. Aku menunduk, mengaduk nasi pelan-pelan. Tapi telingaku tetap terbuka. Dan saat Siska membungkuk seolah hendak mengambil garam, ia berbisik pada Randy, pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Dompet hidup kita emang gak boleh mogok. Nanti kita tidur di emperan. Randy tidak menanggapi, tapi ia mengangguk. Pelan, seperti setuju, seperti biasa. Darahku mendidih, tapi aku tidak mengangkat wajah. Aku biarkan amarah itu mengendap, karena amarah yang meledak hanya akan membuatku terlihat emosional, tidak dewasa, kurang ajar. Dan aku tidak ingin memberi mereka senjata itu. Sebagai gantinya, aku mengingat hari pernikahanku, gedung megah di Senayan. Aku mengenakan kebaya putih dengan sulaman emas, hadiah dari penabunganku sendiri selama 5 tahun. Rambutku disanggul, wajahku disinari oleh ribuan lampu kristal. Semua orang memuji. Cantik sekali menantunya Ibu Ratna. Tapi saat upacara bersalam-salaman usai akad, Ibu Ratna berdiri di podium kecil, mikrofon di tangan. Ia tersenyum pada tamu, lalu berkata dengan suara lantang, "Alhamdulillah, Randy akhirnya menemukan istri yang bisa membantu keluarga kita maju." Dan ketika giliranku mencium tangannya, seperti adat Jawa yang diajarkan ibuku, ia menarik tangannya sedikit, cepat. Seolah menyentuhku akan menodai kulitnya. Aku masih tersenyum, tapi air mataku jatuh diam-diam di balik riasan tebal. "Maya?" Suara Ibu Ratna membuyarkan lamunanku. "Kamu kok melamun? Nasinya nggak enak?" "Enak," jawabku singkat. "Kalau enak, kenapa cuma makan dikit? Takut uangmu habis." Siska tertawa lagi, kali ini sambil memainkan kalung berlian yang, ya, aku tahu, ku bayar dengan cicilan 3 bulan. Aku meletakkan sendok, perlahan, lalu menatapnya langsung ke mata. "Kalung itu indah," kataku pelan. "Sayang, kilauannya tidak sampai ke hatimu." Siska membeku. Senyumnya mengeras. Ibu Ratna mengerutkan dahi. Randy akhirnya bicara, suara gemetar. "Maya, jangan mulai." "Mulai apa, Randy?" Potongku, suaraku tetap rendah, tapi tajam seperti silet. "Mulai bicara atau mulai sadar?" Aku menatapnya. Suamiku, pria yang kucintai selama 8 tahun, yang kubantu bangun usahanya, yang gagal, yang kubayar utang kartu kreditnya, berulang kali, yang kubela di depan klien saat ia salah hitung proyek, dan kubayar gantinya. "Kamu pernah membela aku sekali saja di depan mereka?" Tanyaku, suara bergetar. "Sekali saja?" Randy menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam, dan di sanalah hatiku benar-benar retak. Bukan karena mereka merendahkanku, tapi karena orang yang seharusnya melindungiku, justru menjadi bagian dari yang melukai. Ibu Ratna menghela napas seolah aku anak kecil yang rewel. "Ya sudah, jangan drama. Nanti tagihannya datang. Kamu bayar. Titik. Kita keluarga, harus saling bantu." Keluarga. Kata itu kini terasa seperti lelucon pahit. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum, senyum yang tidak menyentuh mataku. "Baik, Bu," kataku. "Aku bayar." Mereka semua lega. Siska kembali tertawa. Randy mengangkat gelas anggur, seolah masalah sudah selesai. Tapi yang mereka tidak tahu, aku tidak akan membayar semuanya, hanya apa yang kumakan. Dan selebihnya, biarkan mereka tahu rasanya malu. Benar-benar malu. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Tapi di dalam dadaku, sesuatu mulai menyala. Bukan amarah, bukan dendam, tapi keputusan. Dan keputusan itu tidak bisa dihentikan oleh kebaya emas, kalung berlian, atau senyum palsu di meja mewah. Karena harga diri seorang perempuan dari desa tidak pernah dijual. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali pulang ke dirinya sendiri. Tagihan datang. Pelayan Savoy meletakkannya di atas meja dengan gerakan anggun.
Selembar kertas tebal berlambang emas diletakkan di atas nampan perak kecil. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi matanya sempat menatapku sejenak, penuh simpati, atau mungkin rasa penasaran. Di restoran sekelas ini, tamu yang ditinggalkan menanggung tagihan besar bukanlah hal biasa. Tapi ini Jakarta. Di sini, uang seringkali lebih dihormati daripada harga diri. Ibu Ratna mengambil slip itu dengan gerakan santai, seperti memungut daun kering di taman. Ia membacanya sekilas, lalu melemparkannya ke arahku. Tidak ke tangan, tapi ke atas meja, di antara piring kotor dan remah roti. 28.750.000, ujarnya, seolah membacakan harga gorengan di warung. Kamu transfer sekarang ya, biar cepat selesai. Aku tidak mengambil slip itu. Aku hanya menatapnya. 28 juta. Cukup untuk membayar gaji 12 karyawan butikku selama sebulan. Cukup untuk membangun sumur bersih di desa ibuku. Cukup untuk membeli harapan. Tapi tidak cukup untuk membeli rasa hormat dari mereka. Siska menyilangkan tangan, senyum puas mengembang di wajahnya. Ayo Mbak, jangan pelit. Kan kita udah makan bareng. Ini bukti cinta keluarga. Randy menatapku. Kali ini, matanya penuh permohonan. Bukan permohonan maaf, tapi permohonan agar aku mengalah, seperti biasa. Dan mungkin dulu aku akan melakukannya. Mungkin dulu aku akan menarik napas, tersenyum getir, lalu mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi perbankan, dan mengetik angka itu dengan jari gemetar. Tapi tidak malam ini. Karena malam ini, aku bukan lagi perempuan yang takut dianggap durhaka. Malam ini, aku adalah perempuan yang akhirnya sadar. Diam bukan kebajikan. Itu pengkhianatan pada diri sendiri. Perlahan, aku berdiri. Heelsku berdetak tegas di atas lantai marmer. Semua mata di meja itu menatapku. Penuh kebingungan, lalu waspada. Aku berjalan melewati meja, melewati kursi Randy yang terkulai lesu, melewati Siska yang mulai cemas, melewati Ibu Ratna yang masih bersandar dengan sikap angkuh. Aku tidak menuju ke kasir. Belum. Aku berhenti sejenak di depan pelayan yang tadi membawakan sayur lodeh. Ia sedang membersihkan meja di dekat bar. Permisi, kataku pelan. Berapa yang saya konsumsi tadi? Nasi putih dan sayur lodeh. Pelayan itu terkejut. Ia menatapku, lalu menatap meja keluargaku, yang kini mulai gelisah. Sebentar Nyonya, jawabnya cepat, lalu memeriksa sistem. 75.000 rupiah. Aku mengangguk, lalu berjalan ke kasir. Tapi kali ini, dengan langkah yang berbeda. Tidak ragu, tidak malu, tidak takut. Di belakangku, aku mendengar suara kursi bergeser kasar. Maya, panggil Randy, suaranya panik. Kamu mau kemana? Aku tidak menoleh. Di depan kasir, aku mengeluarkan dompet kulit tipis. Bukan dompet tebal berisi kartu kredit berlapis emas, seperti yang mereka bayangkan. Aku mengambil uang tunai, 3 lembar 100.000. 75.000, kataku pada kasir. Sisanya, tolong jadikan tip untuk pelayan yang tadi. Kasir mengangguk, terkesan. Tentu, Nyonya. Lalu aku berbalik. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku menatap mereka. Benar-benar menatap. Kalian bisa bayar sisanya, kataku, suara tenang tapi tajam seperti kaca pecah. Aku bukan ATM. Aku bukan dompet hidup kalian. Aku adalah Maya Sari Dewi. Dan aku tidak akan membayar keserakahan kalian lagi. Hening. Musik piano terus mengalun, tapi di meja 12, waktu seolah berhenti. Wajah Ibu Ratna memucat. Siska membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Randy berdiri, tangan gemetar. Maya, jangan, suaranya parau, tapi aku sudah berjalan pergi. Tidak cepat, tidak lambat, hanya pergi. Seperti daun yang akhirnya lepas dari ranting yang membusuk. Di depan pintu, valet sudah menunggu dengan Rolls Royce-ku. Aku masuk, menutup pintu pelan, lalu berkata pada supir sewaan, pulang. Dan mobil itu meluncur pergi dari Savoy, meninggalkan meja penuh piring kotor, wajah-wajah panik, dan tagihan yang tak bisa mereka bayar. Belum selesai. Karena di sudut restoran, seorang tamu muda dengan kamera profesional, fotografer majalah gaya hidup Jakarta,
baru saja selesai merekam semuanya dengan ponselnya. Video itu akan diunggah 1 jam lagi. Dengan judul, "Menantu tajir tinggalkan mertua terhina di restoran mewah." Dan dalam 24 jam akan viral. Tapi aku tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasa bebas. Di dalam mobil, aku menutup mata. Hujan mulai turun lagi, gerimis halus yang membasahi kaca. Dan di tengah suara hujan itu, aku mendengar suara kecil dalam hatiku. "Kamu pulang, Nak?" "Ya, Bu." Aku pulang. Pagi itu, Jakarta terbangun bukan dengan dentuman klakson atau berita politik, tapi dengan wajahku. Video itu sudah menyebar seperti api di padang ilalang. Menantu tajir tinggalkan mertua di restoran mewah, hanya bayar 75.000. Judulnya menghiasi headline di semua portal berita, Detik, Kompas, IDN Times, bahkan YouTube Shorts. Dalam 12 jam, video itu mencapai 3,2 juta tayangan. Komentar membanjir, ratusan ribu. Ada yang membela, "Salut! Akhirnya ada yang berani lawan keluarga parasit. Menantu nggak wajib bayarin mertua. Ini soal harga diri, bukan durhaka." Tapi yang lebih banyak justru yang menghakimi. Kasihan mertuanya, udah tua malah dihinain di depan umum. Kalau nggak mau bayar, jangan nikah sama orang kaya. Ini karma sombong. Perempuan macam ini pantas diceraikan. Aku tidak membaca semuanya. Tapi Dinda, asistanku, memperlihatkan beberapa. Wajahnya pucat. "Mbak, ini jadi besar banget." Aku hanya mengangguk, sambil menyeruput teh jahe hangat di balkon apartemenku. Jakarta terlihat tenang dari ketinggian. Tapi di bawah sana, ribuan orang sedang memperdebatkan hidupku, seolah mereka tahu segalanya. Ponselku berdering. Lagi. Bukan Ibu Ratna, bukan Siska, tapi Randy. Aku membiarkannya berdering sampai masuk voicemail. Lalu aku putar. "Maya, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Ibu hampir pingsan. Kita dipermalukan di depan semua orang. Video itu, semua teman kantor lihat. Aku di PHK. Kamu hancurin hidup kita." Suara itu pecah, lalu terputus. Aku meletakkan ponsel di meja kayu jati. Tidak ada rasa bersalah, hanya kelelahan yang dalam. Karena aku tahu, ini bukan tentang mempermalukan mereka. Ini tentang mengungkap. Dan kebenaran selalu terasa seperti penghinaan bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. 2 hari kemudian, surat gugatan cerai tiba di meja pengacaraku. Bukan dari mereka, dari aku. Aku tidak menunggu Randy bertindak. Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk memanipulasi narasi lagi. Aku mengajukan cerai dengan alasan eksploitasi emosional dan finansial berkelanjutan, serta pengabaian tanggung jawab suami sebagai pasangan dan pelindung. Pengacaraku, Bu Lestari, perempuan berusia 50-an dengan rambut pendek dan mata tajam, menatapku lama sebelum berkata, "Kamu yakin, Maya? Ini akan jadi panas. Mereka akan bilang kamu durhaka, bahkan mungkin bawa ke kiai atau tokoh adat." Aku menatapnya. Biarkan. Aku lebih takut pada diriku sendiri, kalau aku terus diam. Ia mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Aku bangga mewakilimu." Malam itu, aku memutuskan untuk pulang, ke desa. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku butuh tempat di mana harga diriku tidak diukur dari dompet atau tagihan restoran. Mobil sewaanku melaju pelan menyusuri jalan berlubang menuju Magelang. Udara dingin Gunung Merbabu menyapu wajahku lewat jendela terbuka. Di kejauhan, sawah menghampar hijau, diterangi cahaya rembulan. Rumah kayu jati itu masih berdiri, sedikit lebih tua, sedikit lebih lapuk, tapi masih utuh. Dan di teras depan, seorang perempuan tua duduk di kursi bambu, sedang menyulam kain batik. Ibuku. Ia mendongak saat mobil berhenti. Matanya menyipit, lalu melebar. "Nak," aku turun. Tidak pakai heels. Hanya sandal jepit dan kaos katun sederhana. Pakaian yang tak pernah kugunakan di Jakarta. Begitu aku mendekat, ibuku berdiri. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia memelukku. Pelukannya hangat, tidak mewah, tapi tulus. Aku menangis. Bukan tangisan sedih,
tapi tangisan lega, seperti anak kecil yang akhirnya kembali ke pelukan ibu setelah tersesat di hutan gelap. "Sudah pulang ya?" bisiknya, suaranya parau tapi penuh kasih. Aku mengangguk, wajahku terkubur di bahunya yang kurus. "Sudah, Ma." Kami duduk di teras. Di atas meja kecil, ada teh tubruk dan pisang goreng buatan tetangga. Tidak ada kristal, tidak ada marmer, hanya kayu, tanah, dan kejujuran. "Aku mau cerai, Ma," kataku pelan. Ibuku tidak terkejut. Ia hanya menatapku, lalu menggenggam tanganku. Tangan yang biasa memegang penatanda kontrak, kini bergetar seperti anak kecil. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya lembut. "Karena baru sekarang aku berani," jawabku. Ia tersenyum. Senyum yang sama yang dulu menguatkanku saat diolok-olok karena bajuku jahitan tangan. "Kamu tidak durhaka, Nak. Kamu hanya berhenti jadi korban." Kami diam sejenak. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan melati liar. "Besok kita bikin lodeh bareng," katanya. "Yang asli, bukan yang di Savoy itu." Aku tertawa. Pertama kalinya dalam berbulan-bulan. "Ya, Ma, yang asli." Karena selama ini, aku hidup dalam tiruan. Menjadi istri, menantu, dompet. Tapi bukan diriku sendiri. Dan malam ini, di bawah langit desa yang penuh bintang, aku mulai mengingat siapa aku sebenarnya. Maya Saridewi, anak penjahit dari Magelang. Perempuan yang belajar harga diri bukan dari kartu kredit, tapi dari pelukan ibu yang tak pernah meminta bayaran. Jakarta, 2 tahun kemudian. Langit pagi berwarna biru muda, bersih dari asap dan kabut, seperti jiwa yang sudah disucikan. Aku berdiri di balkon apartemen baruku di kawasan Menteng, secangkir kopi Sumatera di tangan, mata menatap kota yang kini terasa lebih ringan, lebih milikku. Dalam 2 tahun, Sariwangi Atelier tumbuh dari satu butik menjadi jaringan di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan Yogyakarta. Aku baru saja menandatangani kerjasama dengan Galeries Lafayette Paris untuk koleksi kain tradisional Indonesia yang diolah modern, tenun ikat, songket Palembang, batik tulis lasem, dikombinasikan dengan potongan kontemporer ala Eropa. Namanya Tanah and Emas. Aku tidak lagi membayar tagihan orang lain. Aku membayar impianku sendiri. Dan di tengah perjalanan itu, aku bertemu Arka. Arka Wijaya, arsitek muda asal Ubud, Bali. Ia tidak tahu siapa aku saat pertama kali bertemu di pameran seni di Kemang. Ia hanya melihat perempuan yang duduk sendirian, memperhatikan lukisan abstrak dengan tatapan penuh rasa. Ia datang, duduk di sebelahku, dan berkata, "Kamu melihat lebih dari warna, ya?" Aku menoleh. Matanya coklat hangat, seperti tanah liat Bali yang belum dibakar, mentah, jujur, belum dibentuk oleh dunia. Kami berbicara sampai pameran tutup. Ia tidak menanyakan pekerjaanku. Aku tidak menanyakan latar belakangnya. Kami hanya berbagi pandangan tentang ruang, waktu, dan luka yang tak terlihat. Hubungan kami tumbuh perlahan, seperti akar pohon beringin yang diam-diam menguat. Ia tahu masa laluku. Aku tidak perlu menjelaskan panjang. Cukup berkata, aku pernah jadi dompet hidup orang lain. Dan ia hanya menggenggam tanganku, lalu berkata, sekarang kamu adalah rumah. Tapi meski bahagia, ada satu luka yang belum sembuh. Restoran Savoy. Aku tidak pernah kembali ke sana. Aku menolak semua undangan makan malam di tempat mewah. Aku memilih warung tenda, kafe kecil, atau masak di rumah. Karena setiap kali aku membayangkan lampu kristal dan taplak putih, yang muncul bukan kilau, tapi suara bisikan Siska. Dompet hidup kita. Suatu malam, Arka duduk di sofa, memegang tablet. Ada restoran baru di Savoy, katanya santai. Mereka ubah konsep, lebih ramah lingkungan, pakai bahan lokal. Bahkan punya menu lodeh modern. Aku membeku. Kita makan di sana? Tanyanya, menatapku dengan lembut. Aku menunduk. Aku belum siap. Arka diam sejenak. Lalu ia berdiri, berjalan mendekat, dan duduk di lantai, tepat di depanku, seperti duduk di pelataran pura. Maya, katanya pelan, kamu tidak perlu takut kembali ke tempat yang dulu melukaimu.
Karena sekarang, kamu bukan korban di sana. Kamu adalah pemenang. Aku menatap matanya. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang belum pernah kudapatkan dari siapapun. Kepercayaan. Bukan pada kekayaanku. Bukan pada kesuksesanku. Tapi pada keberanianku untuk pulih. Aku menarik napas dalam. Baik, kataku akhirnya. Kita ke Savoy. Bukan untuk membayar, bukan untuk lari, tapi untuk menutup luka itu. Dengan kepala tegak, hati tenang, dan tangan yang kini menggenggam milik seseorang yang benar-benar melihatku. Keesokan harinya, aku memilih pakaian dengan hati-hati. Bukan blazer sutra, bukan rok pensil kaku. Tapi gaun panjang dari kain tenun Sumba, warna merah tanah dengan aksen emas, potongan longgar, elegan, tapi bebas. Rambutku kusanggul longgar, anting mutiara ibuku kembali menggantung di telinga. Aku tidak pergi untuk menunjukkan kekayaan. Aku pergi untuk menunjukkan kedamaian. Dan untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun, aku merasa siap menghadapi bayangan masa lalu. Karena kini, bayanganku sendiri sudah cukup terang. Malam itu Jakarta berkilau seperti permata yang baru diasah, bersih, tajam, dan penuh kepercayaan diri. Aku duduk di samping Arka di dalam mobil listriknya yang tenang. Jendela terbuka sedikit, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Di pangkuan, tas tangan kecil dari anyaman rotan, hadiah ulang tahunku darinya, dibuat oleh pengrajin di Gianyar. "Nervous?" tanyanya, suaranya rendah, penuh perhatian. Aku menggeleng, tapi jemariku tanpa sadar memelintir tali tas. Tidak, cuma ada rasa aneh. Seperti kembali ke tempat kecelakaan setelah sembuh. Arka tersenyum. Kali ini, kamu yang mengemudi. Mobil itu melambat saat mendekati halaman depan restoran Savoy. Aku menahan napas. Tempat itu masih sama. Chandelier kristal, marmer putih, pintu kayu jati berukir. Tapi sesuatu berubah. Lebih hangat. Lebih rendah hati. Di depan pintu ada papan kecil bertuliskan, menu kami, 80% bahan lokal, 100% harga diri. Ironis, tapi aku tidak tertawa. Kami turun. Arka mengenakan kemeja linen putih dan celana chino coklat. Sederhana, tapi aura keberadaannya tenang. Seperti gunung yang diam tapi tak tergoyahkan. Ia menyentuh punggung tanganku pelan. Isyarat, aku di sini. Valet mendekat, pria muda berjas hitam, rambut disisir rapi. Ia membungkuk sopan. "Selamat malam, Tuan Nyonya. Mohon kunci mobilnya." Aku menyerahkan kunci, lalu menatap wajahnya, dan membeku. Darahku seolah berhenti mengalir. Rambutnya lebih pendek, wajahnya lebih kurus, kulitnya lebih gelap. Tapi mata itu tak bisa berbohong. Randy, suamiku yang dulu mengenakan jam tangan Rolex dan kemeja desainer Italia, kini berdiri di depanku dengan seragam valet Savoy yang lusuh di bagian siku, sepatu hitam yang mulai retak, dan nama kecil di dada, Randy. Ia tidak langsung mengenali aku. Pandangannya melayang, terlalu cepat, terlalu takut. Tapi saat matanya menyapu wajahku, tubuhnya menegang. Napasnya tersendat. Maya? Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku tidak menjawab, tidak dengan kata-kata. Tapi tatapanku, tenang, tajam, tanpa kebencian, mengatakan segalanya. Ia menunduk cepat, tangan gemetar saat menerima kunci mobil. "Maaf, saya akan parkirkan dengan hati-hati." Lalu ia berbalik, hampir berlari ke arah area parkir, seperti melarikan diri dari hantu. Arka menatapku, alis terangkat. "Itu mantan suamiku," jawabku datar. Ia tidak berkomentar, tidak mengejek, tidak mempertanyakan. Ia hanya menggenggam tanganku lebih erat, lalu mengajakku masuk. Di dalam, restoran memang berubah. Lebih hangat. Lampu tidak lagi menyilaukan, tapi redup dan intim. Meja-meja lebih kecil, tata letak lebih terbuka. Ada tanaman hidup di setiap sudut, daun pandan, sirih gading, melati pot, memberi kesan seperti makan di taman keluarga. Tapi sebelum kami duduk, aku melihatnya. Di dekat bar, seorang pelayan perempuan sedang membersihkan gelas.
Gaun seragam hitam ketat, riasan tebal, tapi matanya lelah, bibirnya kering. Rambutnya diikat cepol, tapi beberapa helai terlepas, menempel di pelipis berkeringat. Siska. Ia menoleh, dan saat matanya menangkapku, gelas di tangannya jatuh. Krak! Pecahan kaca berhamburan di lantai. Semua orang menoleh. Siska berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia ingin berlari, tapi manajer, pria paruh baya berjas, langsung mendekat, suara tajam. Siska, lagi kamu, sudah berapa kali? Ia menatapku sebentar, lalu kembali menghardik. Cepat bersihkan, klien VIP ada di sini. Siska membungkuk, gemetar, mengambil sapu kecil. Ia tidak berani menatapku lagi. Tapi aku melihatnya. Air mata menggenang di matanya. Bukan air mata manipulasi seperti dulu, tapi air mata malu. Air mata penyesalan. Arka menyentuh lenganku. Kita duduk? Aku mengangguk, tapi langkahku terhenti saat melihat ke arah dapur. Di balik jendela kaca besar yang memisahkan ruang makan dan dapur, seorang perempuan tua sedang menggosok panci besar. Punggungnya membungkuk. Rambutnya, dulu disanggul rapi dengan tusuk emas, kini diikat asal dengan karet gelang. Seragamnya basah keringat. Tangannya yang dulu memakai gelang emas, kini memerah, kapalan, dan bergetar. Ibu Ratna. Ia mengangkat wajah sejenak, dan pandangannya bertemu denganku. Matanya melebar. Lalu, perlahan, ia menunduk lagi. Lebih dalam. Seolah bumi membuka dan menelannya. Di masa lalu aku akan merasa puas. Aku akan berpikir, ini karma. Tapi sekarang, yang kurasakan hanya sedih. Bukan untuk mereka, tapi untuk kehidupan yang mereka pilih. Kehidupan yang memilih menginjak orang lain daripada membangun diri sendiri. Arka menarik kursi untukku. Kamu baik-baik saja? Aku duduk, menatap taplak meja. Masih putih, tapi kali ini bersih, rapi, tidak ternoda oleh keserakahan. Ya, jawabku, suara tenang. Aku baik-baik saja. Karena kali ini, aku datang bukan sebagai korban, bukan sebagai dompet, bukan sebagai menantu yang harus membungkuk. Aku datang sebagai Maya Sari Dewi, perempuan yang pernah diinjak, tapi bangkit. Dan kini, duduk di meja yang sama, dengan hati yang utuh. Di luar, Randy masih berdiri di dekat mobil, memandang ke arah jendela, tapi tidak berani masuk. Seperti hantu masa lalu yang tahu ia tak lagi punya tempat di masa kini. Dan aku mengambil menu. Dan untuk pertama kalinya di Savoy, aku memesan apa yang benar-benar kuinginkan. Malam itu Savoy tidak hanya menyajikan makanan, ia menyajikan cermin. Kami memesan modern lodeh, hidangan yang menggabungkan santan organik, tempe buatan Magelang, dan rempah-rempah lokal yang disajikan dalam mangkuk tanah liat buatan pengrajin Yogyakarta. Aku mencicipinya. Rasanya nyaris sempurna, hampir seperti buatan ibuku. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang kurang. Mungkin karena lodeh sejati tidak diukur dari bahan atau teknik, tapi dari tangan yang memasaknya dengan cinta, bukan karena kewajiban. Arka memperhatikanku. Enak, aku mengangguk. Cukup, tapi tidak seperti di rumah. Ia tersenyum. Karena rumah bukan tempat, Maya. Rumah adalah rasa aman. Sebelum aku sempat menjawab, Siska datang, dengan nampan berisi air mineral dan roti hangat. Ia berusaha tenang, tapi tangannya gemetar. Saat meletakkan roti di meja, matanya menatapku, hanya sesaat, penuh rasa malu, takut, dan sesuatu yang lebih dalam, penyesalan. Terima kasih, kataku pelan. Ia terkejut. Mungkin tidak menyangka aku akan berkata apa-apa, apalagi ucapan terima kasih. Maaf, Mbak, bisiknya. Suaranya nyaris tenggelam oleh denting sendok dari meja sebelah. Maafkan kami, aku menatapnya. Tidak dengan amarah, tidak dengan iba. Tapi dengan kejelasan. Kamu tidak perlu minta maaf padaku, Siska. Jawabku tenang. Kamu perlu minta maaf pada dirimu sendiri, karena kamu pernah percaya bahwa menginjak orang lain adalah cara untuk naik. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk cepat, lalu berbalik, tapi kakinya tersandung kursi kosong di sebelah meja kami.
Nampan terlepas. Roti dan gelas air mineral jatuh berhamburan. "Siska," hardik manajer dari kejauhan. "Kamu dipecat kalau terus begini." Ia buru-buru berlutut, membersihkan pecahan kaca dengan tangan kosong, tanpa sarung tangan. Aku melihatnya menggigit bibir, menahan rasa sakit saat serpihan kaca menusuk jari. Tanpa berpikir panjang, aku berdiri. Aku mengambil serbet dari meja, lalu berjongkok di sampingnya. "Berhenti," kataku pelan. "Kamu akan terluka." Ia menatapku, terkejut. Air matanya jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena kebaikan yang tak terduga. Aku mengambil serpihan kaca satu persatu, lalu mengusap lantai dengan serbet. "Ambil sapu. Jangan pakai tangan." Ia mengangguk, suara serak. "Terima kasih, Mbak." "Panggil aku Maya," potongku. "Kita bukan keluarga, tapi kita juga bukan musuh." Ia menunduk, lalu pergi dengan sapu di tangan. Punggungnya membungkuk. Tapi kali ini bukan karena sombong, melainkan karena beban yang akhirnya ia rasakan. Aku kembali ke meja. Arka menatapku dengan senyum kecil. "Kamu baik sekali." "Bukan baik," jawabku. "Aku hanya tidak ingin jadi seperti mereka." Lalu, dorongan dalam diriku tidak bisa ditahan lagi. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arah dapur. Di balik kaca, Ibu Ratna masih menggosok panci. Gerakannya lambat, lelah, putus asa. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini acak-acakan. Wajahnya, dulu penuh keangkuhan, kini keriput, kusam, dan lelah. Aku mengetuk kaca pelan. Ia menoleh. Dan saat melihatku, tubuhnya membeku. Perlahan, ia meletakkan panci, lalu berjalan mendekat, tapi tidak keluar. Ia hanya berdiri di balik kaca, seperti narapidana di balik jeruji. Matanya menatapku, tidak lagi penuh kebencian. Hanya hampa. "Kau datang untuk menertawaiku?" Suaranya parau, terdengar pelan lewat celah ventilasi. Aku menggeleng. "Aku datang untuk makan malam." Ia tertawa, tawa pahit, kosong. "Lalu kenapa kau menatapku seperti itu?" "Karena aku ingin tahu," jawabku. "Apakah kau menyesal?" Ia diam lama. Lalu, pelan, kepalanya menunduk. "Aku menyesal, bukan karena memperlakukanmu buruk, tapi karena mengira uangmu adalah milikku." Air matanya jatuh. Pertama kalinya aku melihat Ibu Ratna menangis. "Randy kehilangan pekerjaan setelah video itu viral," lanjutnya, suara bergetar. "Siska hamil, tapi pacarnya kabur. Kami tidak punya siapa-siapa. Bahkan keluarga jauh menolak membantu. Katanya, kami mengandalkan orang lain." Ironi yang pahit. Mereka menghina aku karena darah desa. Tapi justru darah desa yang mengajarkanku untuk tidak menggantungkan hidup pada orang lain. "Kau menang, Maya," katanya, suara hancur. "Kau bebas. Kami terpenjara oleh keserakahan kami sendiri." Aku menatapnya, ibu mertua yang dulu ku benci. Kini hanya perempuan tua yang kehilangan segalanya karena kesombongannya. "Kemenanganku bukan karena kalian jatuh," kataku pelan, "tapi karena aku memilih untuk bangkit." Ia tidak menjawab, hanya menatapku, lalu perlahan, tangannya menyentuh kaca, seolah ingin menyentuhku. Tapi ia tahu ia tak layak. Aku berbalik, kembali ke mejaku. Arka tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menuangkan air mineral ke gelasku, lalu berkata, "Kita pulang setelah ini?" Aku mengangguk. "Ya." Karena malam ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang menunjukkan keberhasilan, tapi tentang menyaksikan kehancuran akibat nafsu yang tak terkendali dan memilih untuk tidak ikut jatuh ke dalamnya. Di luar, Randy masih berdiri di dekat mobil, menatapku dari kejauhan, tapi tidak berani mendekat. Ia tahu tempatnya sekarang bukan di sampingku. Tempatnya ada di sini, di bawah langit yang sama, tapi di dunia yang berbeda. Dan aku duduk menyelesaikan makan malamku, tidak dengan kemenangan, tapi dengan kedamaian. Karena ketika kau benar-benar bebas, kau tidak perlu lagi membenci orang yang pernah memenjarakanmu. Kau hanya perlu berjalan pergi dan tidak pernah menoleh lagi. Malam semakin dalam.
Lampu-lampu Savoy menyala lebih redup, menciptakan bayangan lembut di sudut-sudut ruangan. Musik piano kini berubah menjadi alunan gamelan Bali yang dimodernisasi. Halus, melankolis, tapi penuh jiwa. Restoran mulai sepi. Tamu-tamu pergi satu persatu, meninggalkan aroma kopi, rempah, dan sisa-sisa percakapan. Aku duduk diam, menyesap teh jahe hangat yang dipesan Arka untukku. Di seberang meja, ia menatapku dengan tenang. Tidak banyak bicara, hanya hadir. Dan kehadirannya cukup. Cukup untuk membuatku merasa aman, bahkan di tempat yang dulu mengoyak harga diriku. Tapi mataku tak bisa berhenti memindai. Di luar jendela besar, Randy masih berdiri di dekat mobil. Tapi kini ia duduk di bangku kecil dekat area parkir. Kepala tertunduk, tangan memegang ponsel tua. Mungkin mengecek lowongan kerja. Mungkin hanya menatap layar kosong. Ia terlihat seperti bayangan dari pria yang dulu percaya diri, yang dulu memakai kemeja desainer hanya untuk jalan ke minimarket. Ia menoleh sekilas ke arah jendela. Matanya menangkapku. Tapi kali ini, ia tidak buru-buru mengalihkan pandangan. Ia menatapku. Lama. Dan di matanya aku melihat sesuatu yang baru. Pengakuan. Bukan permintaan maaf, bukan harapan, tapi pengakuan. Bahwa aku benar. Bahwa mereka salah. Ia tidak berdiri, tidak mendekat, tapi ia tetap di sana. Seolah ingin membuktikan bahwa ia mampu menanggung malu yang dulu kusebabkan tanpa lari. Di dalam restoran, Siska kembali ke area pelayan. Ia sudah mengganti seragam, lebih rapi, tapi masih sama. Ia tidak lagi melayani tamu, hanya membersihkan meja kosong, menyusun kursi, menyeka lantai. Gerakannya lambat, tapi tekun. Seperti orang yang akhirnya belajar bekerja, bukan meminta. Saat ia lewat di dekat mejaku, ia berhenti sejenak. Tidak menatapku. Tapi ia meletakkan sesuatu di pinggir mejaku, secarik kertas kecil, dilipat rapi. Aku membukanya setelah ia pergi. Aku tahu aku tak layak minta apa-apa. Tapi kalau suatu hari kau butuh asisten di butik, aku bisa belajar. Aku mau jadi orang baik. Siska. Aku menatap tulisan itu lama. Tidak ada tanda tangan mewah, tidak ada emoji. Hanya tulisan tangan yang goyah. Tapi jujur, aku melipatnya kembali, lalu menyelipkannya ke dalam tas rotan. Tidak untuk dijawab, tapi untuk diingat. Bahwa manusia bisa berubah, meski terlambat. Lalu, dari balik dapur, Ibu Ratna muncul sebentar. Hanya untuk istirahat. Ia duduk di bangku kayu kecil di sudut belakang. Dekat pintu keluar darurat, ia mengeluarkan termos kecil, menuangkan teh, mungkin sisa dari rumah. Tangannya masih gemetar, tapi kali ini, ia tidak menunduk. Ia menatap langit malam Jakarta, kota yang dulu ia klaim sebagai dunianya, tapi kini menolaknya. Matanya menangkapku. Kami saling menatap, dari jarak sekitar 10 meter, dipisahkan oleh meja mewah, lantai marmer, dan bertahun-tahun luka. Tapi kali ini, tidak ada kata-kata. Tidak ada tuduhan. Tidak ada senyum palsu. Hanya diam. Diam yang penuh makna. Dan di dalam diam itu, aku merasa lega. Karena aku tidak perlu lagi membencinya. Aku tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Aku hanya perlu ada. Dan keberadaanku sendiri sudah menjadi penghukuman bagi kesombongannya. Arka menyentuh lenganku pelan. Kita pulang? Aku menatapnya. Belum, tunggu sebentar. Aku berdiri, berjalan ke kasir. Tidak dengan langkah ragu seperti dulu. Tapi dengan kepala tegak, punggung lurus, hati tenang. Aku membayar seluruh tagihan malam itu. Untuk 2 orang. Lalu, aku menambahkan tip besar. Bukan untuk pamer, tapi sebagai ucapan terima kasih pada restoran ini yang akhirnya berubah, pada pelayan yang bekerja keras, pada kehidupan yang memberiku kesempatan kedua. Lalu, aku menulis catatan kecil di secarik kertas Savoy. Semoga kalian menemukan harga diri, bukan hanya uang. Maya. Aku menyerahkannya pada kasir. Tolong berikan ini pada Siska, Randy, dan Ibu Ratna. Kasir mengangguk, heran tapi hormat. Akan saya sampaikan, Nyonya. Aku kembali ke meja, mengambil tas, lalu berjalan keluar bersama Arka.
Di pintu, Randy berdiri, seperti ingin berkata sesuatu. Tapi ia hanya membungkuk pelan, tidak sebagai mantan suami, tapi sebagai pelayan yang menghormati tamu. Aku mengangguk balik. Tidak dengan kebencian, tidak dengan belas kasihan, tapi dengan kemanusiaan. Dan saat mobil Arka melaju pergi dari Savoy, aku tidak menoleh ke belakang. Karena malam ini bukan tentang mereka. Malam ini tentang aku, yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Jakarta berkedip di kejauhan, tapi kali ini cahayanya tidak menyilaukan. Ia hanya menyinari jalan pulang. 2 minggu setelah malam di Savoy, buku memoarku selesai. Judulnya sederhana, tapi menusuk. Dompet hidup yang menjadi manusia. Aku menulisnya bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk memberi suara pada ribuan perempuan di Indonesia, istri, menantu, saudara perempuan, yang diam-diam menjadi tulang punggung finansial keluarga, tapi dianggap belum berjasa, hanya karena tidak membawa nama keluarga pria. Penerbitku ingin meluncurkannya di acara Jakarta International Literary Festival, tapi aku menolak. Aku memilih tempat yang lebih intim, aula kecil di kampung halamanku, Magelang. Di sana, ibuku duduk di barisan depan, mengenakan kebaya putih sederhana, mata berkaca-kaca saat aku membacakan paragraf pertama. Aku belajar harga diri bukan dari gelar atau rekening bank, tapi dari seorang perempuan yang rela jari kapalannya robek, demi memastikan aku punya seragam sekolah yang utuh. Setelah acara, seorang perempuan muda mendatangiku. Matanya merah, suaranya gemetar. "Mbak, aku juga diperlakukan seperti itu oleh mertuaku. Tapi aku takut bercerai. Takut dikatai durhaka." Aku menggenggam tangannya. Durhaka itu bukan menolak membayar tagihan mewah. Durhaka itu membiarkan dirimu dihancurkan demi menjaga citra keluarga yang busuk. Ia menangis. Dan aku tahu, bukuku bukan hanya tentangku. Ia adalah jembatan. Kembali ke Jakarta, hidupku berjalan tenang. Butikku berkembang. Hubunganku dengan Arka semakin dalam. Kami berencana membangun rumah di lereng Gunung Salak, dekat alam, jauh dari gemerlap palsu. Ia ingin anak kami, jika nanti ada, tumbuh dengan akar yang kuat, bukan dengan cermin yang retak. Suatu sore, Dinda masuk ke ruang kerjaku dengan wajah serius. "Mbak, Ibu Ratna meninggal." Aku membeku. "Kapan?" "Kemarin, serangan jantung, di dapur Savoy." Aku menutup mata. Tidak ada amarah. Tidak ada kelegaan, hanya kesedihan yang tenang. "Randy dan Siska datang ke pemakaman?" tanyaku. "Ya, tapi mereka tidak punya uang untuk batu nisan. Mereka menjual cincin pernikahan Ibu Ratna." Aku menghela napas, lalu membuka laci meja, mengambil cek. Bayar dari rekening pribadiku, batu nisan sederhana. Tidak perlu nama Ibu Ratna dari keluarga Aditya. Cukup. Seorang ibu yang belajar terlambat. Dinda mengangguk, lalu pergi. Aku tidak membencinya sampai akhir, tapi aku juga tidak memaafkannya sepenuhnya. Karena pengampunan sejati bukan tentang melupakan, tapi tentang melepaskan beban. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku, tempat yang dulu kubeli dengan uang hasil kerja kerasku sendiri, bukan dari bantuan siapapun. Jakarta berkilau di bawah, tapi aku tidak lagi terpesona olehnya. Yang kusebut indah kini adalah langit malam yang jernih, suara jangkrik dari taman bawah, dan keheningan yang tak perlu diisi dengan penjelasan. Aku mengenakan gaun tenun Sumba yang sama, seperti malam di Savoy. Tapi kali ini, tanpa rasa takut. Di tangan, secangkir teh tubruk buatan ibuku, dikirim melalui kurir desa. Ponselku bergetar. Pesan dari Arka. "Besok kita tanam pohon di kebun belakang. Kamu pilih jenisnya." Aku mengetik balasan. "Beringin. Biar akarnya kuat. Biar naungannya luas." Lalu aku mematikan layar. Di kejauhan, bulan purnama menyinari kota. Dingin, utuh, dan bebas. Aku mengingat wajah mereka. Ibu Ratna yang sombong, Siska yang manipulatif, Randy yang pengecut. Mereka mengira kekayaanku adalah milik mereka. Tapi yang mereka tidak tahu,
yang bahkan aku sendiri baru sadari, adalah bahwa kekayaan sejatiku bukan pada rekeningku, tapi pada keberanianku untuk berkata, tidak. Aku bukan dompet, aku bukan ATM, aku bukan pelengkap keluarga orang lain. Aku adalah Maya Sari Dewi, anak perempuan dari desa kecil di kaki Merbabu, yang belajar bahwa harga diri tidak diukur dari apa yang kau bayarkan, tapi dari apa yang kau pertahankan. Dan di atas meja marmer hidup ini, di antara piring emas dan gelas kristal yang mudah pecah, aku akhirnya menemukan cermin yang benar. Bukan yang memantulkan kekayaan, tapi yang memantulkan jiwa. Aku tersenyum, lalu berbalik masuk ke dalam rumahku sendiri.